Ada seorang ibu berusia 60-an tahun yang sangat dicintai oleh anak dan cucunya. Walau si ibu ini hanya tinggal di satu rumah bersama dengan beberapa asisten rumah tangga, ibu ini tetap punya sifat yang sangat periang. Ibu ini juga sangat suka melukis dan beberapa lukisannya dia pajang di dinding rumah. Ibu ini benar-benar orang yang menikmati hidupnya. Sampai suatu hari, sikap ibu ini mulai berubah. Selain itu, sifat ibunya juga tidak seramah biasanya saat menyambut anak cucunya. Pernah sekali, sang ART senior ini melihat ibu ini keluar dari studio lukis dalam keadaan berantakan dan belepotan cat minyak. Ibu ini mengunci ruang studionya dan mewanti-wanti bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke dalam studio. Suatu hari, ada seorang perempuan yang datang ke IGD rumah sakit. Perempuan ini datang diantar oleh pihak yang berwenang dan ketua RT. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Di salah satu video saya pernah membahas tentang lagu Kelam Malam. Setiap kali saya mendengarkan lagu itu, saya pasti membayangkan sosok menyeramkan ibu di film Pengabdi Setan. Saya nggak bisa membayangkan kalau apa yang terjadi di film itu benar terjadi di dunia nyata. Ada seorang ibu berusia 60-an tahun yang sangat dicintai oleh anak dan cucunya. Ibu ini punya 3 orang anak laki-laki yang semuanya sudah berkeluarga. Suami ibu ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Walau si ibu ini hanya tinggal di satu rumah bersama dengan beberapa asisten rumah tangga, ibu ini tetap punya sifat yang sangat periang. Dan gara-gara ini, ibu ini sangat disayangi oleh anak dan cucunya. Setiap kali anak dan cucunya datang berkunjung, ibu ini selalu menyambut mereka dengan penuh sukacita. Meskipun usianya sudah melampaui setengah abad, ibu ini masih sangat aktif. Setiap hari, ibu ini masih ikut mengurus rumahnya, meskipun di rumahnya sudah ada 2 orang asisten rumah tangga. Dan sesekali, dia juga masih suka pergi berlibur bersama teman-temannya. Ibu ini juga sangat suka melukis, dan beberapa lukisannya dia pajang di dinding rumah. Kebanyakan lukisannya adalah pemandangan indah dari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi atau bunga-bunga yang dia tanam di kebunnya. Singkatnya, ibu ini benar-benar orang yang menikmati hidupnya. Sampai suatu hari, sikap ibu ini mulai berubah. Ibu ini mulai gak lagi melakukan kegiatan yang tadinya dia sukai. Anak sulung ibu ini adalah orang yang pertama kali menyadari perubahan di diri ibunya. Waktu dia berkunjung ke rumah ibunya, dia melihat beberapa tanaman bunga kesayangan ibunya kelihatan tidak terurus. Selain itu, sifat ibunya juga tidak seramah biasanya saat menyambut anak cucunya. Tubuh ibunya juga kelihatan lebih kurus dan penampilannya berantakan. Padahal ibu ini terkenal walaupun hanya di rumah, pasti rambutnya akan dia sisir rapi dan pasti dia akan selalu kelihatan cantik. Anak sulung ibu ini khawatir. Dia menyarankan agar ibunya ini periksa ke dokter. Tapi saat mendengar saran anaknya, ibu ini malah marah. Dengan kasar, dia mengusir anak dan cucunya. Seorang asisten rumah tangga di rumah sang ibu yang sudah bekerja di sana selama 10 tahun dan juga sudah dianggap sebagai seorang ART senior berkata, memang belakangan ini sikap ibu aneh, tapi mungkin ibu cuma kecapean atau sedang banyak pikiran. Ibu ini sering mengurung diri di salah satu kamar bekas kamar tidur anaknya yang sudah ia rombak menjadi studio lukis.
Pernah sekali, sang ART senior ini melihat ibu ini keluar dari studio lukis dalam keadaan berantakan dan belepotan cat minyak. ART ini menawarkan untuk membereskan studio si ibu, tapi sang ibu menolak. Ibu ini mengunci ruang studionya dan mewanti-wanti bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke dalam studio. Suatu hari, ada seorang perempuan yang datang ke IGD rumah sakit. Perempuan ini datang diantar oleh pihak yang berwenang dan ketua RT. Saat datang, ada luka robek yang cukup besar di bagian kepala sisi belakang dan di sudut dalam mata kiri perempuan ini, dan luka itu memanjang sampai ke hidung. Dan perempuan ini mengaku dia baru saja dianiaya oleh majikannya. Dokter segera memberikan pertolongan medis. Selain di bagian kepala dan wajah, ada juga luka robek di bagian tangan kanan. Dokter melakukan pembersihan dan penjahitan luka dan juga diberikan suntikan anti-tetanus serum. Kata korban, tadi tiba-tiba saja majikannya itu menyerang menggunakan palet untuk melukis yang terbuat dari logam. Karena saat itu ada luka di dekat bagian mata, korban dikonsultasikan ke dokter spesialis mata. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kata dokter spesialis mata, korban nyaris saja kehilangan bola mata kirinya. Kalau saja palet itu meleset sedikit saja dan mengenai bola mata korban bisa pecah. Setelah kondisi korban ini cukup stabil, korban mulai menceritakan apa yang dia alami. Jadi korban ini adalah seorang asisten rumah tangga di rumah seorang wanita yang berusia sekitar 60-an tahun. Korban ini sudah kurang lebih setahun bekerja di sana dan selama ini majikannya bersikap sangat baik. Belakangan ini, sikap majikan yang biasa dia panggil ibu tiba-tiba saja berubah. Ibu ini jadi sering marah-marah dan kadang malah mengamuk sampai membanting barang-barang. Dan satu-satunya orang yang bisa menenangkan ibu adalah asisten rumah tangga senior yang sudah 10 tahun bekerja di sana. Setiap ibu ini mengamuk, asisten rumah tangga senior itu akan menenangkan ibu, lalu membawa ibu ke kamar untuk disuruh tidur. Pernah sekali korban melihat ibu berjalan keliling rumah dalam keadaan linglung. Ibu ini membawa beberapa tangkai bunga yang diambil dari kebun. Ibu mencabuti kelopak bunga-bunga tersebut dan membuangnya ke lantai. Saat itu korban merasa takut sekaligus bingung melihat sikap ibu. Tapi asisten rumah tangga senior itu hanya meminta korban ini membantunya membersihkan lantai. Kata si senior ini, "Kamu tidak usah khawatir. Ibu hanya sedang banyak pikiran." Suatu pagi, korban ini mendatangi ibu di studio lukisnya untuk mengingatkan ibu makan siang. Pada saat itu, korban melihat ibu sedang duduk menghadap ke sebuah kanvas yang dipenuhi coretan tidak beraturan. Keadaan studio lukis ibu saat itu sangat berantakan. Cat dan juga alat lukis ibu semua bertebaran di lantai. Dan korban mencium ada bau cat yang sangat menyengat sampai membuat sesak nafas. Korban berinisiatif mau membuka jendela di studio kamar ibu. Tapi tiba-tiba ibu berteriak agar jendelanya jangan dibuka. Setelah itu tiba-tiba saja ibu menjambak rambut korban dari belakang dan memukuli korban dengan babi buta. Korban sangat syok sampai merasa badannya sulit bergerak. Korban merasakan ada sakit luar biasa di bagian kepalanya sebelum ibu ini membanting tubuh korban ke lantai. Dan saat itu korban melihat di tangan ibu ada palet lukis berbahan logam. Dan ibu menghunuskannya ke arah mata korban. Korban sempat menghindar dan memegang mata palet tersebut. Tapi palet tersebut sudah keburu melukai sudut mata kirinya.
Asisten rumah tangga senior di rumah ibu masuk ke dalam studio, lalu menarik tubuh ibu. Setelah itu, dia menyuruh korban ke rumah Pak RT untuk mencari bantuan. Dan saat itu, korban yakin kalau ibu kerasukan setan. Korban juga bercerita, waktu dia masuk ke dalam studio lukis, dia sempat melihat ada beberapa kanvas dengan gambar yang menyeramkan. Dan hampir semua kanvas itu ada gambar makhluk yang menyeramkan yang mirip dengan hantu. Bahkan ada satu kanvas yang hanya dicoret-coret dengan warna hitam. Pak RT yang mengantar korban berkata saat itu ibu sudah diamankan di rumah. Ibu terpaksa diikat di tempat tidur agar tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Waktu mendengar ini, dokter yang memeriksa korban segera meminta untuk melapor ke pihak yang berwenang dan menelpon anak ibu agar ibu dibebaskan ikatannya. Dan setelah itu, ibu harus segera diantar ke rumah sakit. Waktu ibu mau dijemput, para medis dan petugas yang berwenang sempat kewalahan. Karena saat itu ibu berteriak-teriak dan memberontak sampai perlu ada 2 orang laki-laki untuk menenangkan ibu. Beberapa warga berkumpul di rumah ibu karena mereka penasaran akan apa yang terjadi. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik kalau ibu ini pasti kerasukan roh jahat. Ada juga yang bilang, kemungkinan ibu ini terkena tulah karena dulu pernah bersekutu dengan roh jahat. Dan ketiga, anak laki-laki ibu sangat malu atas kejadian tersebut. Dengan cemas, mereka sepakat untuk menemani ibu ke rumah sakit. Saat mereka bertemu dengan dokter yang menangani ibu, dokter berkata, ibu menunjukkan gejala awal demensia. Biasanya gejala awal demensia ini tidak terlalu kentara. Penderitanya akan mengalami perubahan suasana hati, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, atau tiba-tiba tertawa sendiri. Dan kadang-kadang penderitanya juga muncul waham atau keyakinan yang membuat si penderita ini merasa paranoid. Sayangnya, gejala ini tidak selalu disadari oleh si penderita, apalagi orang di sekitarnya. Dan seringkali orang di sekitar penderita mengira penderita ini kerasukan. Dan saat asisten rumah tangga ibu bercerita tentang lukisan ibu tadi, dokter teringat ada seorang pelukis yang menderita demensia. Pelukis itu dalam lukisannya itu dia melukiskan gejala yang dia alami. Di situ kelihatan kalau lukisan-lukisan karya sang pelukis tadi mulai berubah seiring dengan memburuknya keadaan mental si pelukis ini. Dari awal, si pelukis ini masih bisa menggambar potret dirinya dengan baik. Dan semakin lama lukisannya semakin mengerikan. Dan itu sebenarnya si pelukis ini sedang mencoba menggambarkan apa yang dia rasakan. Dan itulah yang terjadi pada ibu. Saat kondisi ibu sudah stabil, ibu kemudian dievaluasi oleh dokter ahli kejiwaan. Dan setelah melewati serangkaian pemeriksaan dan tes kejiwaan, ibu didiagnosis dengan demensia sedang hingga berat. Jadi gejala-gejalanya, ibu ini sering kehilangan ingatan dan mudah bingung. Kadang-kadang tiba-tiba saja ibu mengalami disorientasi. Dan pada beberapa kegiatan, ibu juga mengalami kesulitan. Misalkan ibu ini mau mengurus diri sendiri. Dan oleh dokter ahli kejiwaan, ibu diberi resep obat untuk mengatasi gejala demensianya. Ibu juga diberikan obat antidepresan dan obat antipsikotik. Dan kepada anak-anak dan juga asisten rumah tangga ibu, dokter berpesan, ibu harus selalu dipantau kesehatan mentalnya. Seiring dengan berjalannya pengobatan, kondisi ibu semakin membaik. Ibu mulai kelihatan lebih ceria dan lebih komunikatif. Sesekali memang ibu ini menunjukkan kesulitan saat melakukan kegiatan sehari-hari yang sebenarnya remeh, seperti menyisir, mengenakan pakaian,
Tapi para asisten rumah tangga dan anak-anak ibu yang semakin sering berkunjung ke rumah ibu semuanya siap membantu. Dan mereka semua mendukung terapi yang dijalani oleh ibu. Karena bagi mereka, yang terpenting adalah kesehatan ibu baik secara fisik ataupun mental. Menghadapi orang tua yang mulai berubah sifatnya memang bukan hal yang mudah. Kadang pada di usia tertentu, orang tua itu nggak lagi sehebat yang kita lihat sebelumnya. Emosi mereka seringkali mulai tidak stabil, dan kadang sifat mereka itu terkesan mulai menyebalkan seperti anak kecil. Tapi seseorang pernah berpesan pada saya, surga itu mahal. Sayangi orang tua kita karena ingat, merekalah yang merawat kita sejak kita tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.